dalam acara Rabu Ceria. Nah, teman-teman, pasti kalian semua sudah siap kan? Nah, karena semua sudah siap, mari kita mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan juga Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan bernyanyi lagu Berani Tampil Beda dengan semangat ya. Hai, puji Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Ketemu kembali dalam acara Rabu Ceria. Ceria yang memberkati kita karena bersama-sama kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita temanya adalah berani tampil beda. Om Sadra mau baca satu ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 dan 14. Perhatikan baik-baik firman Tuhan, demikian bunyinya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, ini adalah tulisan dari Raja Daud. Dia sangat bersyukur karena kejadiannya sangat spesial, sangat ajaib. Jadi, kita pun harus sama. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kejadian kita spesial, ajaib, dengan kelebihan masing-masing. Ada jago nyanyi, ada jago matematika, ada jago musik, ada jago jadi arsitek, dan ada jago-jago dan jago yang lain. Jadi Tuhan sudah titip, sudah kasih kita kelebihan masing-masing. Jadi kita harus bersyukur dan berani tampil beda dengan kelebihan yang Tuhan beri. Nah, berani tampil beda yang pertama adalah berani katakan tidak untuk menjaga diri tidak berdosa kepada Tuhan.
berani menjaga diri untuk tidak berdosa kepada Tuhan. Di Alkitab ada cerita tentang 10 pemuda yang ada di negeri Babel. Mereka kaum bangsawan, walaupun namanya yang dicatat hanya 4. Itulah Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. 4 orang ini namanya dicatat. Nah, mereka ini tinggal di istana dan di karantina, dipersiapkan nantinya menjadi pegawai kerajaan, akan dididik pendidikan Babel dan dikasih makan makanan Babel. Nah, dan makanan ini di kalangan istana tentunya sehat dan gizinya pasti is the best. Tetapi bagi orang Yahudi, makanannya ini akan membuat mereka berdosa kepada Tuhan, karena terlebih dahulu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Nah, untuk harusnya di tengah-tengah istana, apalagi mereka orang buangan, tawanan, harusnya mereka mengikuti. Tapi Daniel dan kawan-kawan berani berkata tidak, supaya mereka tidak berdosa kepada Tuhan. Mereka berkata kepada penjenang yang mengasih makanan kepada mereka, "Tuanku, mohon maaf, kami berikan usul, jangan kami berikan makanan dari istana, berikan saja kami sayur-sayuran." Kemudian yang memberikan makanan berkata, "Nggak boleh, nanti kalau kalian jadi sakit, jadi tidak sehat, maka raja akan salahin kami dan kami akan dihukum." Kata yang memberi makanan, menyiapkan makanan bagi mereka. Tapi Daniel dan kawan-kawan berkata, "Oh, coba dulu aja bikin pencobaan beberapa hari, seminggu misalnya, berikan percobaan. Kalau memang kami kelihatan tidak sehat, lebih kurus dan tidak cerdas seperti yang diinginkan oleh raja, maka kami akan menyerah dan makan makanan yang disediakan oleh istana." Dan kemudian mereka bikin pencobaan itu. Mereka makan sayur-sayuran yang belum dipersembahkan kepada dewa-dewa. Mereka makan, diuji coba, dan setelah itu dilihat rupanya hasil dari uji coba tadi, mereka katakan tidak terhadap makanan istana yang membuat mereka berdosa kepada Tuhan. Hasilnya adalah mereka lebih sehat, mereka lebih kelihatan gemuk, mereka juga ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan, mereka 10 kali lebih pintar dari orang-orang yang ada di istana di Babel itu, yang sama-sama di karantina. Jadi luar biasa ya. Kalau kita ikuti kata Tuhan, Tuhan pasti membela kita. Jadi kita harus dalam hal berani tampil beda, berani berkata tidak, supaya kita tidak melakukan hal yang dosa kepada Tuhan. Nah, yang kedua, berani berkata tidak adalah kita tidak iri dengan jabatan orang lain. Kita tidak iri dengan baju atau kedudukan atau rumah atau mobil orang lain. Karena Tuhan sudah berikan pilihan masing-masing, tempatkan kedudukan masing-masing. Nah, di Alkitab kita ada cerita Musa, Miriam, dan Harun. Nah, satu hari Miriam dan Harun ini iri hati dengan Musa. Masa hanya dia yang bisa bicara dengan Tuhan? Masa hanya dia nabi yang mendengar suara Tuhan? Bukankah kita juga bisa mendengar suara Tuhan? Jadi mereka iri. Nah, karena mungkin mereka menginginkan jabatan yang sama. Nah, padahal Tuhan sudah pilih Musa secara langsung. Kalau kita menolak pilihan Tuhan, itu menjadi salah bagi kita. Nah, dan itu Tuhan marah kepada mereka, sehingga Miriam itu kena kusta. Dan akhirnya dia minta ampun kepada Tuhan dan dia sembuh. Nah, jadi pelajarannya adalah mari kita berani tampil beda ya, dengan mengatakan tidak kepada ajakan-ajakan yang membuat kita berdosa. Kalau mungkin ada yang mengajak kita main game PUBG, game terbaru nih, yuk, gak usah Rabu Ceria, gak usah sekolah minggu, gak usah baca Alkitab,
lebih baik main game. Orang berani tampil beda karena dia percaya Tuhan sudah berikan keistimewaan kepada dia. Dia akan katakan, tidak, saya Rabu ceria dulu, saya belajar dulu, saya berdoa dulu, baru main yang lain. Dan tidak larut waktunya dalam main game. Nah, itu artinya orang yang berani tampil beda, tidak ikut-ikutan. Ini lagi rame nih, wah ini lagi seru. Wah, ada yang karena gak mau ketinggalan jadi ikut-ikutan. Tapi orang yang percaya diri, lebih ikuti kata Tuhan, dia katakan tidak. Dia akan nurut kepada orang tua, ya, daripada orang tua marah. Lebih baik teman, ya sedikit marahlah, nanti juga baikan lagi. Daripada orang tua marah, waduh, orang tua bersedih, wah, lama-lama Tuhan bersedih. Wah, itu lebih jelek. Nah, kalau teman nanti bisa berdamai, kasih pengertian lagi, temanan lagi deh. Nah, yang penting kita ikuti kata Tuhan, nasihat orang tua, nasihat firman Tuhan, berani tampil beda, berani katakan tidak terhadap dosa, sehingga kita akan diberkati Tuhan 10 kali lebih pintar seperti Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Kenapa? Bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Kita berdoa, akhiri acara Rabu Ceria pada kesempatan ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur, biarlah kami menyadari kejadian kami itu ajaib, spesial, dengan kelebihan-kelebihan kami, sehingga kami percaya diri Tuhan sudah memberi kami yang terbaik, dan kami bersyukur dengan semua itu. Berkati kami sehingga kami mampu melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.